Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Acara ini didukung oleh Desa Wifi, Tol Langit Desa Indonesia. Selamat pagi, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Suara saya masih gak terlalu nyaman untuk didengar, walaupun aslinya juga nggak enak didengar. Pagi ini menarik, kita ingin membedah atau ingin mendapatkan tausiah tentang sahabat berkawan dengan penjaga makam. Jadi kalau dari judulnya, ini udah kayak judul-judul film ini. Beberapa episode terakhir judulnya mulai menarik ini. Mbak Diana dan teman-teman dari tim redaksi di Dukcapil memberikan judul-judul yang menarik. Dan pagi Prof, apa kabar Prof? Ya Prof, Prof audio Prof. Maaf Prof, audionya masih belum on. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat semua untuk Mas Suryo Koco beserta seluruh kru TV Desa, kerabat desa yang berbahagia, sahabat Dukcapil semuanya. Semoga selalu sehat, penuh semangat. Ternyata benar rekan-rekan semuanya, Mas Suryo Koco, acara ini nggak ada matinya. Hari Rabu libur, kita tetap on. Kamis libur, kita tetap on. Jumat libur, tetap kita berkarya terus, produktif terus. Luar biasa untuk TV Desa. Terima kasih banyak seluruh kerabat desa dan kawan-kawan yang tidak putus-putusnya untuk terus berkarya. Oke, nggak ada libur panjang ini, Prof, teman-teman kayaknya. Dan yang menarik adalah ada berita bagus. Saya juga lapor ke Pak Mendagri, juga melaporkan ke Pak Menpan. Sore hari baru masuk di saya 318 daerah yang hari Rabu dan Kamis itu kerja, Mas. 318 daerah sore masuk, dan itu sudah terlanjur saya beritakan pada berbagai media karena ini kabar baik produktivitas ASN di hari libur. Ternyata malamnya masuk data lagi 405 daerah. Luar biasa. Bayangkan dari 514 yang aktif kerja di hari libur, hari Rabu dan Kamis kemarin 405, dan hari ini kita monitor lagi dan banyak yang WA saya, Pak, kami juga lembur, Pak, kami juga masuk. Jadi Pak Tito Karnavian menjadi betul-betul diimplementasikan. Terima kasih kawan-kawan semuanya, sahabat Dukcapil. Oke, luar biasa sahabat Dukcapil yang selalu ingin memberikan kebahagiaan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan pagi ini kita akan berbincang tentang berkawan dengan penjaga makam. Ini kayaknya hubungannya dengan pendataan warga yang meninggal atau gimana ini, Prof? Silakan, Prof. Ya, Mas Suryo Koco, sahabat semuanya, kerabat desa yang berbahagia. Terima kasih rekan-rekan redaksi Dukcapil yang memilih topik bagus untuk hari ini. Berkawan dengan penjaga makam. Kalau kita lihat siklus dalam kehidupan kita, dan itu yang juga ditangani oleh Dukcapil, ada peristiwa-peristiwa yang harus dicatat. Mulai dari kelahiran, pemberian NIK, dibuatkan akte kelahiran, dibuatkan kartu identitas anak, kemudian menikah, memiliki anak, ada pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, mungkin ada juga yang bercerai. Nah, di ujung akhir itu terjadi peristiwa kematian. Kematian juga diurus oleh Dukcapil. Dilakukan pencatatan kematian atau dibuatkan akte kematian. Nah, ini Mas Suryo Koco. Ternyata Dukcapil itu seperti malaikatnya manusia di dunia. Mencatat semua peristiwanya manusia-manusia itu. Seluruh penduduk dicatat dari lahir sampai mati. Itulah mengapa dalam administrasi kependudukan disebutkan jelas, tugas Dukcapil itu mencatat peristiwa yang dialami oleh penduduknya. Mencatat peristiwa yang dialami oleh penduduknya di bidang kependudukan. Nah, khusus pagi hari ini kita berbicara dan ingin terus memotivasi kawan-kawan semua untuk memperbaiki satu catatan kita yang
menurut data statistik di Dukcapil itu berada di posisi paling rendah, Mas. Seluruh sahabat Dukcapil, data kita yang berada di ranking paling bawah dalam pencatatan administrasi kependudukan kita itu adalah pencatatan kematian. Kalau dikatakan dengan skala 5, 1 sampai 5, pencatatan kematian itu masih di skala 1. Kalau pembuatan KTPL dan akte kelahiran itu sudah di skala 5. Pendataannya paling bagus. KTPL dan akte kelahiran itu paling bagus dalam statistik nasional. Nah, kalau akte kematian, statistik nasional juga paling rendah, di statistik masing-masing kabupaten kota juga paling rendah. Nah, oleh karena itu kita harus berikhtiar penuh merubah strategi kerja. Jadi dari konsepsi, regulasi, kita turunkan ke strategi. Jadi konsepsinya seperti apa, semua orang harus dicatat peristiwanya. Konsepsi itu. Kemudian diturunkan ke dalam regulasi. Sudah ada Undang-Undang 24 2013. Kemudian lahir Perpres 96 2018. Didetilkan lagi regulasinya di Permendagri 108 2019. Nah, sekarang tinggal kita buat strateginya, setelah itu eksekusinya. Jadi ada 4 tingkatan. Konsepsinya benar, regulasinya disiapkan, strateginya kawan-kawan harus buat. Setelah itu jangan takut untuk melangkah eksekusi. Bagaimana strateginya? Strateginya teman-teman harus membuat yang namanya buku pokok pemakaman. Untuk mendorong pencatatan yang menjadi lebih baik tadi. Dibuatlah buku pokok pemakaman. Bagaimana eksekusinya? Bisa dengan jemput bola, dan yang terakhir kita dorong adalah untuk teman-teman berkawan dengan penjaga makam. Karena apa? Setiap orang yang meninggal, kalau susah Anda cari, datangi saja di makam. Pasti ketemu. 95-99% orang Indonesia dimakamkan di pemakaman. Nah, ini yang menjadi dasar kita hari ini untuk berdiskusi. Karena kalau kita lihat, kita semua, negara ini filosofinya ada 2. Mengapa orang yang meninggal harus dicatat? 1, filosofi pertama adalah bentuk penghargaan dari negara, bentuk pelayanan dari negara untuk penghormatan terakhir kepada penduduk warga negaranya. Jadi ketika lahir, negara memberi penghormatan dengan menerbitkan akte kelahiran dan NIK. Ini Mas Suryo Koco, jadi negara itu betul-betul hadir dari awal sampai dengan akhir hayat WNI kita, penduduk kita. Pertama, lahir diberi penghormatan oleh negara. Terbitkan NIK, terbitkan akte kelahiran, terbitkan kartu identitas anak. Setelah meninggal dunia, negara pun memberi penghormatan dalam bentuk pelayanan kependudukan. Diterbitkan akte kematian. Jadi rekan-rekan semua, negara itu hadir melalui Dukcapil. Sejak lahir sampai meninggal dunia. Ini filosofi besar administrasi kependudukan Indonesia. Jadi negara memberi penghormatan, negara memberi pelayanan. Itu filosofi yang pertama. Filosofi yang kedua adalah agar ada bukti hukum. Ada legalitas bahwa seseorang itu benar-benar sudah meninggal dunia dan mendapat pengakuan negara dengan diterbitkannya dokumen kematian itu. Nah, inilah yang terus harus kita lakukan. Karena manfaatnya banyak sekali. Kalau sudah diterbitkan akte kematian, manfaatnya yang dirasakan 1, kalau dia memiliki aset. Nanti pewarisannya bisa disusun dan dilaksanakan dengan lebih mudah. Aspek pewarisan. Yang kedua, nasab, hubungan orang tua dengan anak. Itu lebih jelas kelihatan sehingga bisa diketahui beliau kapan meninggal dunia, nanti siapa yang menjadi wali kalau ada pernikahan, ya. Itu semua secara hukum terpetakan dengan jelas. Kemudian untuk hubungan sosial ekonomi yang lain,
untuk mengurus taspen, mengurus rekening bank, mengurus asuransi, itu bisa dilakukan dengan baik apabila akte kematiannya sudah dibuat. Nah, itu manfaat-manfaat yang bisa diperoleh. Tetapi untuk menuju ke sana, apakah dalam praktek ada kesulitan? Ya, banyak kesulitan yang masih dihadapi. Salah satunya adalah karena masyarakat menganggap kalau sudah meninggal dunia sudah selesai. Banyak yang menyampaikan ke saya, Mas Suryo Koco, ketika saya turun ke daerah, ada orang yang baru mengurus. Saya tanya, Bu, ngurus apa? Mengurus akte kematian suami saya. Kapan meninggalnya? Sudah 2 tahun yang lalu. Loh, kenapa? Kok baru diurus sekarang? Saya tidak punya harta. Suami saya bukan PNS, bukan TNI Polri, tidak punya asuransi. Loh, kenapa Ibu sekarang baru mengurus? Iya Pak, ternyata saya tidak bisa menikah lagi. Kebetulan mau menikah. Ternyata tidak bisa menikah lagi karena dalam KTP-nya masih tertulis kawin. Dalam kartu keluarganya masih tertulis status kawin. Nah, bagi ibu-ibu, kalau dalam KK dan KTP-nya masih tertulis kawin, sampai kapanpun tidak akan bisa menikah. Karena di Indonesia sistemnya tidak boleh poliandri. Berbeda Nggak apa-apa ya, Bro. Beda dengan bapak-bapak ini. Kalau bapak-bapak ditulis statusnya kawin, mau kawin lagi, malah teman saya dibilang lagi, jempol, kamu kok hebat, kok berani gitu loh. Ini, jadi itu teman-teman, dalam fakta-fakta keseharian, kita menemukan banyak sekali manfaat pencatatan kematian yang outputnya diterbitkan akte kematian. Nah, ini yang harus terus kita dorong, penyadaran ini, literasi, edukasi, sosialisasi yang berujung pada pemahaman. Ada satu yang perlu kita sampaikan bersama, Mas Suryo Koco mohon izin ini. Ya. Dengan teman-teman ketua RT. Saya kan dulu diprotes ketua RT ketika pindah penduduk tidak perlu pengantar RT. Pembuatan KTPL tidak perlu pengantar RT. Marah banyak sekali pada saya. Saya di WA. Tapi saya jelaskan bahwa ini adalah kehendak negara. Tugas ketua RT masih banyak. Tugas ketua RT diringankan dari aspek-aspek administrasi pendudukan. Nah, kalau Anda mau lakukan, bantu saya. Loh, mereka bertanya, Pak Dirjen, bantu apa? Ada tugas sampean, tugas penjenengan semua yang ternyata tidak pernah atau jarang sekali penjenengan lakukan. Apa, Pak? Melaporkan kematian. Jadi ketua RT itu mendapatkan mandat dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang sekarang 24/2013. Seingat saya di pasal 44. Nah, nanti Mbak Diana, teman-teman semua, kalau saya lupa diingatkan. Nggak apa-apa diingatkan. Karena banyak yang harus dihafal, ada yang lupa. Seingat saya di pasal 44. Itu mengatakan begini, pelaporan kematian dilakukan oleh ketua rukun tetangga. Ketua RT atau nama lain boleh dilakukan paling lambat 30 hari setelah kematian terjadi. Jadi 1 bulan itu sudah harus dilaporkan. Nah ini Pak Ketua RT, kalau yang ada hadir di sini, ya teman-teman dari kerabat desa, tolong diberitahu Pak RT semua. Pak RT itu mendapatkan kehormatan luar biasa dari negara. Karena disebut di dalam Undang-Undang Adminduk membantu negara mendapatkan kewenangan melaporkan kematian. Jadi teman-teman, kalau ada ketua RT melaporkan, jangan dianggap itu calo. Itu seseorang yang mendapatkan delegasi perintah dari undang-undang secara atributif. Nah, atributif itu adalah pemberian kewenangan yang tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Jangan Pak RT. Nah, maka kita sosialisasikan Pak RT, tugas Bapak ringan di bidang pindah penduduk. Ringan di bidang pembuatan KTPL, tetapi tolong laksanakan tugas dalam rangka pembuatan akte kematian. Nah itu dulu Mas Suryo Koco, pengantar yang perlu saya sampaikan. Artinya akte kematian itu berarti atau informasi kematian itu mandatory tugasnya adalah dilakukan oleh ketua RT. Iya betul. Jadi kalau keluarganya kan, ini kan bini filosofinya. Keluarga kan susah ini Mas Suryo Koco. Sedang bersusah hati. Maka ketua RT lah yang diberi mandat oleh undang-undang karena ini paling dekat.
dengan posisi subjek akta yang meninggal dunia tersebut. Nah, apa sih syaratnya? Mudah sekali syaratnya itu. Untuk mengurus akta kematian cukup membawa surat keterangan kematian. Bisa surat keterangan kematian dari rumah sakit kalau meninggal di rumah sakit. Kalau meninggal di rumah, surat keterangan kematian dari RT, RW, atau desa. Silakan. Kemudian kalau meninggal karena kecelakaan lalu lintas, boleh surat keterangan dari kepolisian. Kalau meninggal karena pesawatnya jatuh, minta dari maskapai penerbangan. Waktu kasus Lion Air itu saya menangani kasusnya, surat keterangannya dari Lion Air, dari maskapai. Kami menangani waktu jatuh beberapa waktu yang lalu. Kemudian kalau meninggal di luar negeri, surat keterangannya dari perwakilan di luar negeri. Nah, ini bisa diurus secara online sekarang. Jadi sekarang persyaratannya sudah sangat mudah. Tentu saja nanti ada diverifikasi, ditanya dalam kartu-kartu keluarganya mana, itu wajar. Karena untuk mengetahui NIK-nya. Kemudian nanti ditanya yang bersangkutan putra keberapa, itu untuk memenuhi syarat administrasi. Nanti akan diisi. Nah sekarang juga sudah banyak Dukcapil yang langsung bekerja sama dengan rumah sakit. Dan Dukcapil juga sekarang ada permohonan online bisa lebih cepat. Mas Suryo Koco, kerabat desa semua. Sekarang banyak Dukcapil yang memiliki program. Jadi begini, sebelum jenazahnya sampai di rumah, akte kematiannya sudah sampai di rumah duluan, Mas. Jadi yang meninggal di rumah sakit, kemudian hubungan rumah sakit menghubungi dinas Dukcapil, kemudian di Dukcapil dibuatkan akte kematian. Dan juga sudah banyak Dukcapil yang menyerahkan akte kematian sebelum jenazahnya diberangkatkan atau pada saat tahlilan hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Nah, apalagi kalau teman-teman Dukcapil sekarang mau sedikit turun ke bawah bersama penjaga makam. Dengan di makam itu didorong membuat yang namanya buku pokok pemakaman. Teman-teman ingatkan tahun 2016 saya sudah menerbitkan surat tertanggal 17 Maret 2016. Kita kirim waktu, kita bagikan waktu Rakornas di NTB, di Lombok, di Mataram. Pada waktu itu kita memiliki rencana, memiliki strategi dengan cara eksekusi, strateginya buku pokok pemakaman itu, kemudian eksekusinya teman-teman berkawan dengan penjaga makam, jemput bola. Nah, itu buatlah grup WhatsApp dengan para penjaga makam. Kalau nanti di Kolaka Timur tempat Pak Anwar Hamzah itu ada 300 penjaga makam, buat 2 nomor WhatsApp. Jadi kalau ada yang meninggal penjaga makam tinggal WA Pak Anwar, Pak Anwar, Pak Kadis, ini ada yang meninggal dunia, KTP-nya ini. Kalau Bapak tidak percaya, saya fotokan wajahnya, pocongnya seperti ini. Nah, masa masih nggak percaya? Nah, misalnya dikirim lagi ke Mesuji, Pak Mursalin, berapa penjaga makam di sana? Karena Mesuji masih kecil daerahnya, daerah pemekaran, baru ada 100 makam buat 1 nomor. Beda dengan yang terjadi misalnya di Tapin, di tempat Bu Ida. Ya, di Tapin, Kalimantan Selatan, wah ini sudah banyak, ada 215 penjaga makam, buat 1 grup WhatsApp. Ini sederhana eksekusinya, tetapi mengungkit pendataan yang luar biasa. Jadi teman-teman, yang namanya kreativitas, inovasi itu seperti itu. Bekerjanya sedikit, hasilnya banyak. Hanya teman-teman itu mungkin gengsi Mas Suryo Koco. Maksud saya berkawan dengan penjaga makam. Kalau bisa berkawan dengan artis, dengan KKJ gitu kan? Iya. Foto bareng artis. Kalau foto bareng mayat kan nggak asik loh. Iya, dengan Po Alfa, dengan Sule gitu. Pengennya gitu. Tapi coba yuk kita berkawan dengan penjaga makam. Akan banyak cerita-cerita dari yang bersangkutan. Nah, buatlah grup WhatsApp itu. Jadi Bu Reka kalau di sana mungkin itu karena di Aben metodenya sedikit berbeda dengan teman-teman yang lain. Dan yang di Bali metodenya sedikit berbeda. Tetapi untuk Indonesia saya mendorong buat buku pokok pemakaman dan teman-teman berkawan dengan penjaga makam. Itu Mas Suryo Koco. Prof, ada yang menarik, beberapa waktu dulu saya pernah membaca ada satu literatur menyampaikan bahwa
pencatatan kematian itu waktu zaman Belanda adalah menjadi sangat tertib karena siapa yang melaporkan kematian itu kemudian mendapatkan fasilitas dari pemerintah Belanda untuk kemudian kain kafan dan seterusnya yang mungkin pada saat itu kan dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau sekarang kan sudah ada kelompok-kelompok pengajian atau apa yang siapapun meninggal kemudian dari masjid sudah mendapatkan paket untuk kain kafan dan seterusnya. Yang mungkin menjadi pertanyaan menarik adalah apakah ada kemudian satu mungkin fasilitasi atau apa dari pemerintah yang kemudian karena memang catatan kematian ini menjadi penting kan, fasilitas atas jaminan kesehatan mungkin sudah berhenti dan seterusnya, itu kemudian dari pihak pemerintah memungkinkan untuk memberikan sesuatu ketika ada laporan maka kemudian dia akan mendapatkan sesuatu yang supaya itu juga terkorelasi dengan hubungan supaya pencatatannya jadi lebih rapi, Prof. Karena memang kalau untuk kematian kan kadang-kadang seperti yang Prof tadi sampaikan, oke, mandatory ada di RT, tetapi bahwa kemudian RT mengetahui itu tugas mandatory ke ketua RT dan kemudian manfaatnya apa nih? Kadang-kadang kan orang melakukan sesuatu kan kadang berhitung terus aku dapat apa gitu kan. Sementara kalau merasa tidak mendapatkan apapun kan semangatnya juga jadi beda lagi. Kira-kira gimana, Prof? Ya, Mas Suryo Koco, memang di dalam manajemen kerja kita mengenal yang namanya stick and carrots. Ya. Kalau bandel dicambuk, di stick, kalau bagus dikasih carrot, ya dikasih hadiah. Atau kita mengenal yang namanya reward dan punishment. Kalau dengan masyarakat kita mengenal yang namanya sistem insentif. Apa sistem insentif yang ditawarkan di Dukcapil? Kalau ada orang yang melapor, Anda nggak usah repot-repot. Akte kematiannya langsung dibuatkan. Seperti lahir di rumah sakit, pulang bawa akta. Ini meninggal di rumah sakit, langsung diuruskan oleh Dukcapil. Aktanya diberikan. Itu satu. Sistem insentif dalam konteks administrasi kependudukan. Kemudian yang kedua, sistem insentif dalam konteks sosial ekonomi. Nah, ini beberapa Pemda ternyata yang saya tahu sudah memberikan santunan kematian. Ini bagus, Mas Suryo Koco. Bentuk negara hadir juga. Empati dari negara melalui pemerintah daerahnya, berempati kepada warga masyarakatnya yang sedang berduka. Pada waktu itu saya datang ke Kota Ambon. Di Kota Ambon mendapatkan insentif itu berupa santunan kematian. Kemudian beberapa tahun yang lalu saya ikut menyerahkan di Kota Bandung, Kabupaten Bandung. Juga ada santunan. Mungkin dari teman-teman yang lain yang hadir di sini juga ada memberikan santunan. Boleh nanti di-share di chat daerah-daerah yang boleh itu. Sehingga ini contoh yang bagus. Ada sistem insentif ketika masyarakat sudah melaporkan peristiwa penting berupa kematian, karena ini juga penting bagi pendataan negara, diberikan insentif. Ada yang 500.000, ada yang sampai 1 juta. Nah, syukur-syukur beberapa daerah bisa menambah yang penduduknya sedikit, seperti Kabupaten Tanah Tidung. Penduduknya hanya 26.000. 26.000. Setahun juga tidak ada 100 orang yang meninggal, kecuali kalau ada bencana. Tidak sampai 200. Kalau diberi 1 juta, setahun hanya 200 juta, Mas. Itu kecil sekali untuk APBD Tanah Tidung yang sebesar hampir 1 triliunan. Daerahnya. Artinya ketika ada santunan, itu otomatis kesadaran untuk melaporkan jadi tinggi karena setidaknya walaupun bukan yang berduka, tetapi lingkungan akan membantu itu supaya yang berduka mendapatkan santunan. Kira-kira gitu ya, Prof? Betul. Dari RT-nya langsung menguruskan karena dapat uang untuk santunan. Lumayan, Mas, untuk pengajian, untuk tahlilan, untuk memberikan untuk mengurus acara-acara di sana. Nah, syaratnya itu dengan menyerahkan akte kematian. Karena buat akte kematian kan cepat. Karena tidak banyak yang daerah-daerah pembuatan akte kematian itu tidak banyak. Karena di Indonesia lebih tinggi angka kelahiran dibandingkan angka kematian. Tentu saja kecuali kalau ada bencana. Dalam kondisi normal, tingkat kematian di Indonesia itu rendah. Nah,
sistem yang dibangun di beberapa daerah itu adalah untuk mendapatkan santunan harus menyerahkan akta kematian. Jadi kerjasama ini dinas sosial, ya, kemudian dengan dinas Dukcapil. Kalau belum keluar akta kematiannya, santunannya belum diberikan. Oke, Prof. Ini luar biasa juga. Jadi di chat kita juga ada Mbak Woro dari Dukcapil Wonogiri. Kami laporkan Kabupaten Wonogiri sudah punya program Ayo Skak. Ayo segera kirim akte kematian. Setiap ada kematian, Pak RT, Pak RW, RT, RW desa melaporkan kematian secara online. Selanjutnya diterbitkan akte kematian di desa atau kecamatan, diserahkan kepada keluarga yang meninggal menjelang pemakaman atau paling lambat 3 hari sesudah meninggal. Ini luar biasa ini. 3 hari paling lambat setelah peristiwa kematian, maka akte harus sudah terbit. Kira-kira gitu ya, Mbak Woro. Mbak Woro masih ada di grup ini. Mas Andi, Mbak Diana mungkin bisa dibantu, Mbak Woro mungkin bisa berbagi cerita idenya dari mana. Mungkin Ya. bisa boleh gitu ya, Prof? Iya boleh, silakan Mbak Woro ini dari Wonogiri ini. Sudah Mbak melaksanakan Woro. program kalau meninggal segera dibuatkan akta kematian kerjasama Monggo, RW Mbak Woro baru. boleh berbagi cerita? Ya, Ye. terima Silakan, kasih. Mbak. Selamat pagi Bapak Prof. Zudan, selamat pagi Pak Suryo Koco dan teman-teman semuanya. Ya, Wonogiri ada program Ayo Skak, Ayo segera kirim akte kematian. Nah, ini memang Wonogiri pada waktu itu untuk target target akte kematian itu masih rendah. Nah, kemudian ada ide karena RT itu berdasarkan peraturan perundang-undangan melaporkan kematian, maka kami di Dukcapil Wonogiri mempunyai program Ayo Skak, Ayo segera kirim akte kematian. Nah, ini setiap ada kematian, Pak RT atau Pak RW atau mungkin perangkat desa kelurahan ini melaporkan kematian warga yang meninggal secara online ke Disdukcapil, karena kami laporkan bahwa Disdukcapil sudah online sampai ke tingkat desa, Bapak. Nah, dari situ bagus. kita ACC Disdukcapil langsung kita terbitkan akta kematian. Karena pencetakan sudah di desa, maka pencetakan akta kematian juga dicetak di desa, atau kemungkinan pas desa enroll itu cetaknya di kecamatan. Nah, menjelang meninggal dunia, ini kami serahkan akta kematian. Maksudnya menjelang pemakaman, bukan ya, menjelang pemakaman. menjelang pemakaman, kami serahkan akta kematian itu kepada keluarga yang meninggal. Atau paling lambat, itu 3 hari. Karena biasanya kalau yang meninggal hari Minggu, itu kan kadang-kadang kita tidak bisa melayani full atau mungkin ada error sedikit kaitannya dengan sistem. Nah, ini biasanya kita serahkan Seninnya. Demikian Bapak yang bisa kami laporkan. Oke, luar biasa. Jadi sepertinya kalau dari chatting ini ada beberapa yang memang sudah mencoba untuk memberikan layanan dengan lebih cepat dan lebih mudah. Bahkan ini kalau dari Blitar ini menyampaikan Dukcapil Blitar terkait inovasi AKAM, penerbitan akta kematian sebelum pemakaman. Jadi sebelum dimakamkan ini aktenya sudah terbit. Pak Kadis, monggo Pak Kadis bisa berbagi cerita dengan ke Prof. Zudan. Halo Blitar. Halo Pak. Iya, silakan. Terima kasih Bapak. Kami laporkan terkait tentang akte kematian bahwa kami di Kabupaten Blitar 2019 sudah punya program namanya akte kematian terbit sebelum pemakaman. Artinya adalah bisa kami terbitkan pada hari itu ada pelaporan dari Modin atau dari Kaurkesra atau petugas registrasi desa melaporkan pada kami bisa menerbitkan untuk akte kematiannya itu. Cuma penyerahannya itu tergantung dari teman-teman wilayah.
kalau memang hari itu sebelum pemakaman diserahkan, pasti kami antar. Biasanya mereka meminta ada selamatan 3 harian atau 7 harian, mereka baru meminta untuk diserahkan. Itu kami gunakan peluang itu sekaligus untuk sosialisasi terkait tentang akte kematian yang kami inovasikan dengan sebutan AKAM. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih, luar biasa. Ini dari Lumajang memberikan santunan semua penduduk yang meninggal dunia 1 juta bersinergi dengan Paten. Paten ini apa, mungkin Mas Agus boleh berbagi cerita? Silakan Pak Agus Warsito dari Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semanggi, salam semangat pagi untuk Prof. Judan dan Pak Sukoco. Terima kasih. Jadi untuk Kabupaten Lumajang, ya memang untuk akte kematian ini hampir semua kabupaten sepertinya memang harus berbagai cara dilakukan. Alhamdulillah di Kabupaten Lumajang ini Pemkab memberikan bagi yang kaya maupun miskin ini santunan sebesar 1 juta. Lah pemberiannya tidak di dinas sosial, tapi sekarang sudah dilimpahkan ke masing-masing kecamatan. Nah, Dukcapil Kabupaten Lumajang mulai 2019 kemarin atas izin pusat kita juga ada program Landuk Tamat. Jadi pelayanan adminduk tuntas di kecamatan, salah satunya adalah akte kematian. Nah, pada saat penyerahan santunan ini sekaligus juga akan diserahkan akte kematiannya. Dan alhamdulillah ini secara tidak langsung juga meningkatkan cakupan penerbitan akte kematian di Kabupaten Lumajang, dan ini akan kami intensifkan. Jadi tidak hanya yang di Paten, tapi kami juga pada saat, kalau di sini kan ada istilah yang ngelayat, Pak, melayat. Jadi entah itu ada hubungannya dengan saudara dan tidak, tapi Kabupaten Lumajang berusaha untuk berkirim duka dengan memberikan dan menerbitkan akte kematian. Seperti itu Pak di Kabupaten Lumajang. Mas Agus, Paten itu apa Paten? Paten itu kayaknya seluruh Indonesia itu Pak. Jadi pelayanan administrasi pelayanan terpadu kecamatan, pelayanan terpadu kecamatan. Jadi itu terpadu kecamatan untuk izin-izin sederhana, Mas Suryo Koco, rekan-rekan semua yang diselenggarakan 1 pintu di kecamatan. Ya, sehingga betul, masyarakat tidak perlu jauh mengurusnya ke tingkat kabupaten. Misalnya izin membuka salon, izin membuka peternakan kecil, itu cukup di tingkat kecamatan. Oke, Prof, ternyata sahabat Dukcapil luar biasa membuat terobosan-terobosan, strateginya jelas, kemudian bagaimana harus mengeksekusinya. Ini luar biasa, ini di bawah bimbingan Prof. Judan dan memacu semangat teman-teman. Oke, kita karena ini sudah di tengah acara, kita perlu ngaduk kopi bersama-sama. Kita akan jeda sesaat lagi dan kita akan kembali sambil mencoba melihat teman-teman. Saya melihatnya ini rata-rata berkomentar baik saja. Ada Kabupaten Bintan ini di chat YouTube, nanti kita akan bacakan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, kerabat desa, sahabat Dukcapil, tetap di Ngopi Pagi bareng Prof. Judan. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id.
tokoig.id, toko Instagramnya orang Indonesia. Ayo, kandidat kepala daerah, manfaatkan kesempatan ini. TV Desa mengundang Anda bicara desa. 5 menit bisa. Bicara Desa. Sebuah program tayangan monolog, konsep membangun dari desa. Dari kandidat untuk masyarakat. 5 menit bisa. Bicara Desa. Hanya di TV Desa. Oke, kembali lagi kita di Ngopi Pagi. Prof, ini ada yang menarik ini, Prof, dari Mas Nurkolis, Jawa Tengah. Izin melaporkan, Prof, PT Taspen beberapa waktu yang lalu belum mau menggunakan akte kematian untuk persyaratan bagi PNS yang meninggal. Ini mungkin Mas Nurkolis perlu menyampaikan ini maksudnya kayak apa ini? Ceritanya tentang tidak mau menggunakan untuk apa? Akte kematian. Mas Nurkolis silakan. Boleh berbagi cerita. Assalamualaikum, mohon maaf belum mandi Pak. Nggak apa-apa. Masa pakai video ya? Ya, asal nggak minta dimandikan nggak apa-apa. Izin, mohon maaf. Oke, maka. Ini izin Bapak. Di PT Taspen itu yang ngurusi untuk pensiun PNS yang meninggal untuk mendapatkan haknya itu. Jadi masih beberapa waktu yang lalu saya dapat info masih belum mau menerima akte kematian, tapi surat kematian dari rumah sakit malah yang diminta. Padahal yang untuk membuat akte kematian kan surat kematian di rumah sakit yang diperlukan atau surat dari RT RW gitu Bapak. Jadi mungkin lintas sektor pengguna perlu disampaikan lagi. Contoh Bapak saya sendiri dulu waktu meninggal untuk mengurus ambil rekening di bank, rekening Bapak saya itu pakai akte kelahiran nggak mau. Padahal oleh Dukcapil karena tahu itu Bapak saya langsung dibuatkan akte kematian. Saya bawa ke bank nggak laku, banknya nggak mau minta surat kematian. Waduh, saya tetap protes ya saya desak akhirnya mau gitu. Berarti mungkin untuk lembaga-lembaga perbankan yang tingkatnya nasional, Taspen dan lembaga yang lain, mungkin izin usul Prof, syarat akte kematian itu harus gitu aja, tidak boleh ganti yang lain sehingga nanti semua yang meninggal itu nanti mau nggak mau secara alamiah akan minta akte kematian. Gitu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, matur nuwun Mas Nurkolis. Jadi ini menarik nih Prof. Di forum pagi ngopi itu tidak mesti sekedar kemudian ada informasi terbaru dari Prof Zudan, tapi juga di lapangan seperti ini apa yang harus coba dibantu dicarikan solusinya. Silakan Prof. Ya, terima kasih Mas Nurkolis. Pekan depan saya mau koordinasikan dengan PT Taspen. Karena PT Taspen itu dekat dengan Ketua Umum Forpri karena kaitannya itu. Nah, nanti kita undang untuk rapat. Kalau memang perlu, karena Taspen itu MOU dengan Dukcapil untuk akses data. Ketika para pensiunannya siapa saja itu rutin mengakses data. Nah, nanti kita buat kebijakan, kita surati Direksi Taspen agar nanti Taspen melanjutkan ke seluruh Indonesia bahwa kalau meninggal dunia syaratnya melaporkannya dengan akte kematian. Termasuk perbankan. Terima kasih Mas Nurkolis. Kalau informasinya seperti itu, nanti kami akan membuat surat ditujukan kepada Direktur Utama Perbankan, CEO dan Presidirnya agar distandarkan secara nasional bahwa akte kematian itulah dokumen tertinggi pengakuan dari negara yang digunakan dalam transaksi di perbankan bila sudah meninggal dunia. Terima kasih masukannya, Mas Nur dan Mas Suryo Koco. Ini memang sering sekali kita temui ketika ada komitmen-komitmen di tingkat Jakarta, mungkin kadang-kadang di bawah ini pada belum paham atau belum bisa mengikuti dan seterusnya. Jadi memang perlu selalu diingatkan bahwa ada komitmen-komitmen yang sudah dilakukan di tingkat Jakarta yang teman-teman di cabang, di pembantu di tingkat daerah itu bisa kemudian mengikuti kebijakan ini. Dan sepakat sekali Mas Nurkolis tadi dan juga Prof Zudan tadi sampaikan bahwa ya surat akte kematian ini ya yang
yang paling resmi ya mestinya itu, karena kan kalau bicara surat kematian dari rumah sakit, kalau nggak meninggal di rumah sakit gimana dan seterusnya. Jadi mungkin luar biasa pagi ini ada Mbak Wintarti. Oh, woi keren ini. Kota Kediri sudah pelayanan 3-in-1, Akem, KK, KTP, pelayanan hanya sejam. Sejam ini 1 jam atau bagaimana Mbak Wintarti? Monggo Mbak Wintarti boleh dibuka mic-nya. Silakan Mbak Win, ini sejam ini maksudnya 1 jam atau ada singkatan? Karena ada ditulisnya dengan huruf besar semua, jangan-jangan ini ada singkatan apa? Silakan Mbak. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih, selamat pagi Pak Profesor Judan. Di Kota Kediri telah ada pelayanan terintegrasi 3-in-1, yaitu akte kematian, KK, dan KTP. Kemudian yang dimaksud sejam itu sehari jadi, Mas dan Mbak. Jadi selama ini yang mengurus akte kematian kan ahli waris, putranya atau mungkin cucunya gitu. Nah ini makanya kami mengambil singkatan sejam, sehari jadi, Mas Mbak gitu. Dan di Kota Kediri juga ada santunan kematian oleh Dinsos, Bapak. Itu sebesar 1 juta. Ada santunan kematian 1 juta. Iya, di Kota Kediri. Itu sudah berjalan mulai tahun 2017 untuk santunan kematian. Oke, luar biasa. Terima kasih. Ada Harlian, ini Mas atau Mbak ya. Kalau di Kutai Timur inovasinya bernama besok kiamat. Wih, ngeri. Bahasanya ngeri namanya. Besok kiamat. Nakutin juga namanya. Iya. Bela sungkawa kirim akte kematian. Silakan Pak Adrian atau Mbak. Pak Jan, silakan kalau ada. Ada. Ini setia hadir ini Pak Jan ini, walaupun sudah pensiun tapi masih hadir terus. Ini dulu kepala dinas ini dulu. Silakan. Baik Pak Prof. Silakan. Sebetulnya ada Pak Iswanto Pak Prof. Pak Iswanto juga ada ya. Mohon maaf Pak. Emang di Kutai Timur kita sudah ada 2 tahun yang lalu sudah membuat inovasi seperti itu, sehingga kalau ada kematian maka kita segera jemput terhadap persyaratan itu, dan sebelum dikuburkan atau dimakamkan maka keluarga sudah mendapat akte kematiannya, kemudian terhadap perubahan kakaknya juga, dan kemudian KTPL bagi istri atau suami yang ditinggalkan. Jadi sudah berubah, Pak Prof. Dan itu sudah kami lakukan awalnya di tetangga saya, di sebelah rumah. Tetangga itu kami lakukan seperti itu. Setelah habis sholat masjid, saya sudah memberikan kepada keluarganya gitu akte kematian. Dan ini sangat direspon baik sekali oleh masyarakat yang ada di Kutai Timur, sehingga kalau kita paling terlambat ya besoknya Pak Prof kita berikan, atau pada saat malam-malam teman-teman sudah memberikan seperti itu. Saya kira itu Pak Prof. Terima kasih Pak Skoto. Prof, ini ada pertanyaan menarik ini dari Ignas Kabupaten Kupang. Pak Dirjen mohon petunjuk mekanisme kerjasama dengan pihak rumah sakit untuk pengurusan akte kematian. Mungkin bisa diberikan gambaran, Prof. Ya, terima kasih rekan dari Kupang. Ini cara kerjasama dengan rumah sakit. Pertama, kita bisa membangun sekaligus kerjasama untuk pemanfaatan data, Pak. Nanti Bapak bisa melihat kepada teman-teman seperti di Kota Depok, di Provinsi Aceh, ya, Kota Bekasi yang udah kerjasama dengan rumah sakit, sehingga hasilnya bisa 2 nanti untuk akte kelahiran dan akte kematian. Caranya dibuat perjanjian kerjasama. Nah, ada baiknya Bapak silaturahmi ke direktur-direktur rumah sakit atau diundang semua rapat bersama kepala dinas kesehatan, sehingga 10 rumah sakit bisa
bersama-sama. Andai 10 rumah sakit masih berat, uji coba dulu 3 rumah sakit yang ada di sana. Atau kalau 3 juga berat, 1 dulu rumah sakit. Nah, Bapak nanti bisa bertanya kepada Pak Agus Warsito di sini, saling berkomunikasi, nanti antar kepala dinas, bisa juga nanti bertanya dengan tadi Pak Yan, ya, yang sudah ada hal-hal seperti itu, sehingga nanti bisa terjalin komunikasi yang lebih intensif. Itu Mas, mekanismenya. Dan perlu juga saya tambahkan rekan-rekan semuanya, ini yang sering muncul pertanyaan di grup WhatsApp Mas Suryo Koco, di mana mengurus akte kematian. Ini pertanyaan ini menggelitik. Mengapa menggelitik? Karena pertama yang meninggal dunia nggak bisa mengurus sendiri. Kemudian ternyata yang meninggal dunia dengan putra-putrinya itu beda rumah. Orang tuanya masih di kampung sendiri, ya, putra-putrinya di kota lain. Pertanyaan begini, boleh nggak Pak Prof saya mengurus di tempat tinggal saya? Anaknya tinggal di Semarang, ingin ngurus di Semarang, bapaknya tinggalnya di Sleman. Atau yang di Jakarta, Pak saya uruskan di Jakarta saja, dekat saya dengan Kepala Dinas Dukcapil Jakarta, sehingga akan dibantu. Nah, sistem kita, sistem hukum adminduk kita mengatakan asas domisili, bukan domisili yang mengurus, bukan. Tapi asas domisili yang meninggal dunia. Asas domisili subjek akta. Jadi yang meninggal dunia tinggalnya di mana? Tempat tinggal terakhir, di kartu keluarga terakhirnya. Disitulah diuruskan. Diprotes lagi Mas Suryo Koco. Ini teman-teman kan masyarakat hobinya protes. Susah Pak, kita kan nggak satu kota. Ya sistem hukumnya begitu. Putra-putrinya ngalah mengurus secara online. Sudah bisa. Dokumennya dilengkapi. Kalau Bapak dan Ibu tidak bisa mengurus online, tidak bisa datang, hubungi ketua RT setempat. Karena Undang-Undang Adminduk memandatkan ketua RT-nya yang mengurus. Jadi sekali lagi diurus sesuai asas domisili yang meninggal dunia. Nah kemudian ini berbagai kasus. Berarti pengurusannya itu berdasarkan asas domisili dari yang meninggal ya. Yang meninggal. Bukan apa kejadian meninggalnya ya. Bukan asas peristiwa ya. Bukan tempat terjadinya peristiwa dan juga bukan domisili yang akan mengurus, bukan. Jadi kita menyebut domisili subjek akta yang namanya akan diletakkan di dalam akta itu. Kemudian beberapa kasus yang menjadi banyak pertanyaan itu begini. Bagaimana kalau yang meninggal dunia sudah lama sekali? Meninggal dunia di tahun 90-an dan belum dibuatkan akta. Baru sekarang keluarganya ingat ternyata ada sertifikat tanah yang luas, mau dibagi waris nggak bisa karena belum ada akta kematian. Nah, baru mereka urus. Ternyata datanya dalam data SIAK sudah dihapus karena sudah tahun 90, 30 tahun yang lalu. Karena kalau kita melakukan cleansing terus-menerus, 30 tahun nggak ada transaksi, ya kita sisihkan datanya. Nah, kalau dalam data SIAK sudah tidak ada datanya sama sekali, dan masyarakat itu tidak ada data pendukung, ijazah tidak ada, KTP tidak ada, paspor sudah tidak ada, KK sudah tidak ada, itu harus dengan penetapan pengadilan. Jadi nanti masyarakat mengajukan ke pengadilan untuk menetapkan pengadilan itu namanya siapa, meninggal tanggal berapa, meninggalnya di mana, orang ini dulu tinggalnya di mana, sehingga terpenuhi asas domisili tadi, Mas Suryo Koco. Kalau ada dokumen pendukung, masih ada apa KTP yang tersimpan gitu? Betul. Meninggal dunia sudah 30 tahun yang lalu, tapi kakaknya masih ada. Ijazah masih punya. KTP lama masih punya. Tidak perlu penetapan pengadilan. Di situ kan sudah bisa diketahui tinggal terakhirnya di mana. Oke. Itu untuk mengetahui asas domisilinya, identitasnya siapa. Dia betul-betul WNI. Nah, inilah asas kehati-hatian yang ditempuh oleh Direktorat Jenderal Dukcapil beserta seluruh jajarannya. Ini pernah kami menjawab surat ke Gunung Kidul yang menanyakan itu. Pak, ini kan kalau di undang-undang wajib penetapan pengadilan.
Saya jawab, oh tidak begitu maksud undang-undang itu. Penetapan pengadilan bila tidak ada datanya dan tidak ada dokumen pendukung sama sekali. Karena prinsipnya negara harus percaya dengan rakyatnya, sampai ternyata si rakyat itu membohongi negara. Jangan kita percaya lagi. Nah, kemudian yang terakhir, rekan-rekan, kasus yang kemarin muncul ini perlu saya ulangi kembali, biar teman-teman memiliki keyakinan dan PD dengan asas contrarius actus yang kemarin sudah saya jelaskan. Terkait dengan orang yang sudah dibuatkan akte kematian ternyata masih hidup. Kasus di Aceh, kasus kemarin di beberapa daerah, kepala dinasnya WA ke saya lagi, Pak ini orangnya ternyata masih hidup. Nah, rekan-rekan, kalau faktual orangnya masih ada, batalkanlah akte kelahiran, akte kematian yang lama itu dengan asas contrarius actus. Tidak perlu penetapan pengadilan. Cukup dilampiri SPTJM dari yang dinyatakan meninggal tadi, yang masih hidup itu dilampiri diketahui 2 orang saksi. Tidak perlu penetapan pengadilan. Itu langkah mudah yang perlu ditempuh ketika ada kesalahan-kesalahan dalam pembuatan akte kematian. Salah satunya orangnya masih hidup, dulu pernah dilaporkan meninggal dunia. Suaranya tidak terdengar. Pak Ikhlas, silakan. Ya. Selamat pagi Pak Dirjen. Silakan Pak Ikhlas. Pak Suryo Koco, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Ini Pak, tadi Pak Dirjen menyampaikan bahwa PKS pemanfaatan data dengan rumah sakit untuk pelayanan akte kematian dan lain-lain. Saya kira Pak, soal PKS pemanfaatan data itu diatur menurut itu khusus pemanfaatan data. Sedangkan di dalam Permendagri itu tidak dibahas soal PKS pelayanan akte kematian dan lain-lain. Jadi mohon petunjuk Pak Dirjen. Ya, nggak apa-apa Pak. Jadi satu PKS itu, PKS pemanfaatan data dan pelayanan kemasyarakatan boleh. Kita fleksibel saja, nggak usah kaku-kakuan, nggak usah satu tahap, satu aturan, enggak. Ada ruang-ruang diskresi sebagai penyelenggara pemerintahan. Kalau Bapak nunggu aturan terus, Bapak nggak kerja-kerja. Daerah lain sudah terbang, Bapak baru bertanya gimana caranya. Telat, Pak. Ya, yang namanya administrasi pemerintahan itu Bapak harus pahami betul yang ada di Undang-Undang 30 tahun 2014. Tahu Undang-Undang 30 tahun 2014, di sana ada ruang-ruang diskresi. Nah, ruang diskresi itulah yang berisi inovasi-inovasi Bapak dan Ibu. Boleh. Jadi Pak Ikhlas nggak usah ragu-ragu. Pemanfaatan data itu termasuk Bapak ya mendapatkan data dari rumah sakit yang namanya data balikan itu. Oh, ini meninggal. Boleh. Nah, itu ya Pak Ikhlas ya. Maju terus, Pak. Oke, selamat Pak Ikhlas, semangat melayani menjadi penting untuk kemudian ada bagian-bagian kalau memang teman-teman yang lain sudah bisa berjalan, artinya ruang untuk itu masih sangat mungkin untuk dikerjakan, tinggal bagaimana caranya. Nah, ini ada dari Mbak Emi Nikmawati, izin melapor Bantul, memberikan akte kematian, KK dan KTP ahli waris jika ada sebelum ijazah dikebumikan. Nama inovasinya Aksi Simpati, bekerja sama dengan petugas register desa dan grup WA. Oke, luar biasa ya. Ini seperti yang tadi Prof sampaikan. Kemudian Mas Agus menambahkan tadi penjelasan karena Kabupaten Lumajang tidak hanya menerbitkan akte kematian tetapi juga menerbitkan KK dan KTPL bagi suami istri yang ditinggal. Artinya melakukan updating data, akte kematian dikeluarkan, KK berarti ada perubahan, KTP berarti ada perubahan untuk yang suami atau istri yang ditinggalkan. Kira-kira seperti itu ya Prof ya? Iya, yang dilakukan Kabupaten Bantul tadi sudah berteman dengan penjaga makam, dengan petugas registrasi desa,
atau petugas regis yang memberikan bantuan pelayanan di desa plus layanan terintegrasi. Nah, inilah yang dulu pernah kita bahas saat kita berbicara tentang peningkatan kualitas layanan. Jadi teman-teman seluruh Indonesia, kerabat desa dan sahabat Dukcapil dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan itu kita memiliki banyak ruang-ruang inovasi. Layanan terintegrasi itu juga bagian dari inovasi yang semangatnya membahagiakan masyarakat. Karena apa? Yang diminta hanya akta kematian, tapi terbit KTP bagi yang hidup dengan status cerai mati. Terbitkan kartu keluarga, karena anggota keluarganya sudah berkurang. Jadi ini Mas Suryo Koco yang kita dorong, minta 1, beri 3. Nah, seneng ini masyarakat, diantar ke rumah. Nah, ini bagian dari strategi kita untuk membahagiakan masyarakatnya. Eksekusinya, layanan terintegrasi, berkawan dengan penjaga makam, sistem delivery produk. Nah, ini bagus. Saya kira Bantul memberikan contoh yang bagus di level eksekusi yang luar biasa. Oke. Prof, ini ada yang di channel YouTube melaporkan Kabupaten Bintan sudah melaksanakan inovasi akte kematian namanya Pelamanis. Ini kayaknya kalau umpama kita kumpulkan nama-nama inovasi, namanya bagus-bagus ini. Namanya keren-keren, yang kemarin ada gadis, ada apa gitu kan. ini ternyata sahabat Dukcapil ini punya selera pilihan katanya yang luar biasa. Cuma tadi yang Besok Kiamat itu agak bikin ngeri juga ini kalau film-filmnya horor ini, judulnya Besok Kiamat ini. Ya, Bu Reka dari Buleleng itu pinter kemarin ciptakan nama-nama, rebranding itu. Kemudian Pak Satria dari Kadis Temanggung juga namanya bagus-bagus. Kayaknya perlu ini bro, perlu dikolek kamus inovasi, nama-nama inovasi dari sahabat Dukcapil ini. Jadi ini bisa dikolek, ternyata nama-namanya luar biasa. Prof, nggak berasa udah sampai di ujung, silakan Prof, closing statement. Iya, ini tidak terasa sudah pukul 8. Terima kasih Mas Suryo Koco, seluruh sahabat Dukcapil, kerabat desa yang berbahagia, dan seluruh pemirsa TV Desa. Tidak terasa kita sudah di penghujung pekan, Jumat penuh berkah. Jangan lupa rekan-rekan selalu tetap ketat disiplin dengan protokol kesehatan. Ya, gunakan masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, hindari kerumunan, dan jangan lupa Dukcapil tidak ada matinya. Mudah-mudahan hari ini rekan-rekan tetap memberikan pelayanan untuk membahagiakan masyarakat. Jangan lupa ajak masyarakat datang ke Dukcapil atau kita jemput bola. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat desa, sahabat Dukcapil, luar biasa. Luar biasa. Teman-teman, libur panjang, kita tetap masih semangat melakukan acara melayani ini. masyarakat. Kita akan akhiri kopi pagi kita. Terima kasih, Prof. Kita akan tutup acara ini. Kita akan berjumpa di pekan depan. Setiap pagi pukul 7 sampai pukul 8 ngopi bareng Prof Yudan, dan pekan besok adalah kalau nggak salah secara program kita pekan terakhir, jadi ini sudah episode 20 karena Prof Yudan menyampaikan 25 episode, berarti tinggal 1 pekan besok mulai Senin sampai Jumat, dan kita semoga akan ada program lain untuk sahabat Dukcapil dan kerabat desa Indonesia. Selamat berakhir pekan, salam bahagia kerabat desa Indonesia, sahabat Dukcapil, terima kasih. Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Acara ini didukung oleh Desa WiFi, Tol Langit Desa Indonesia.